kemudian kadang-kadang justru lebih berat sabarnya orang bila sesuatu itu terjadi sesuai keinginan dibanding sabarnya orang bila sesuatu itu terjadi tidak sesuai keinginan. Lebih berat sabarnya orang yang terjadi sesuatu itu sesuai cita-citanya, itu lebih berat sabarnya ketimbang orang yang kemudian terjadi sesuatu tidak sesuai dengan keinginan. Ya, saya sudah pernah contohkan ya, pulang dari sini lapar, pengennya makan, cuman nggak lapar-lapar bener, nggak lapar-lapar amat, cuma lapar. Ini kalau dibawa makan bakal kekenyangan nih, tidurnya tidur kekenyangan ini baik enggak kan? Gak usah pandang dari sisi agama aja, dari sisi kesehatan ya, misalnya yang rajin baca tentang kesehatan pasti kemudian mengerti, dan saya rasa semua orang mengerti kalau tidur kekenyangan gak baik. Dari sini lapar, cuma ingin makan, kebetulan pas sampai rumah minta maaf, kemudian ada sate, ada lontong, lagi yuk sebut ya apa ya? Soto, lagi kira-kira makan nggak? Kenyang nggak? Tidur kekenyangan nggak malam itu? Sabar nggak? Karena sesuatu terjadi sesuai. Coba kalau kita pulang dari sini lapar, pulang ke rumah ada tusuk satenya aja lagi, tusuknya aja lagi tuh. Ya, nasi habis, ada berasnya, begitu mau masak gas habis. Kira-kira makan nggak? Sabar nggak? Tapi hati sakit nggak? Sabarnya orang iya. Artinya apa? Kadang-kadang justru sabar itu lebih berat bila sesuatu terjadi sesuai harapan ketimbang sesuatu itu terjadi tidak sesuai harapan. Cuma sangka kita, saya ulang lagi, sangkaan kita, orang yang terjadi sesuatu sesuai harapannya itu perasaan kita enak, sangkaan kita, padahal dia punya tanggung jawab sifat sabar yang lebih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan, jangan hanya zahir kita, jangan hanya fisik kita yang sujud kepada Allah, hati kita pun juga tunduk kepada Allah. Tetap apapun yang terjadi, tetap istiqomah taat kepada Allah sesuai terjadi dengan keinginan taat. Bila tidak terjadi tidak sesuai keinginan tetap taat. Itu aja sudah harapan kita kepada Allah. Maka mintanya gak lain gak bukan istiqomah. Apakah yang terjadi? Kemudian yang terjadi sesuai harapan, karena sesuai harapan kan yang penting bisa tetap taat, bisa tetap menjauhi maksiat kepada Allah, bisa istiqomah. Itu aja kita sudah kepada Allah. Artinya kita pengen kaya, jadi orang kaya kan? Enggak kan? Mudah-mudahan ya Allah, kalau saya jadi orang kaya yang istiqomah ibadah. Kalau saya nggak jadi orang kaya, jadi orang miskin yang istiqomah ibadah kepada Allah. Itu aja sudah minta kepada Allah. Boleh minta, ya Allah jadikan saya orang kaya, tapi kalau Kau jadikan saya orang kaya, ya Allah jadikan orang kaya yang istiqomah, ya Allah ibadah kepada Allah, ya Allah. Sudah. Kalau nggak jadi orang kaya juga, ya Allah jadikan orang miskin yang tetap istiqomah ibadah kepada Allah, ya Allah. Jadi mau jadi orang kaya kan, jadi orang miskin kan tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Ya. Kalau urusan ketaatan, kemaksiatan kepada Allah itu kita bisa pilih, Pak. Ya, kata Ibnu Qudamah kita bisa pilih. Kalau urusan taat dan maksiat misalnya, ya makanya contoh kita susah. Ada nggak orang yang susahnya tetap taat? Ada nggak? Banyak. Ada lagi nggak orang yang ketika hidupnya susah kemudian dia malah kemudian ketaatannya berkurang? Ada orang ketika dia jadi orang kaya malah makin taat kepada Allah, banyak. Tapi banyak juga semakin kaya semakin jauh daripada Allah. Banyak juga.
Kemudian artinya apa? Masalah taat, masalah maksiat kita bisa pilih. Saya mau taat, saya mau maksiat. Tapi ada satu yang kita nggak bisa pilih, yaitu kemudian ujian, bala dan musibah. Kita nggak bisa pilih. Kan sabar itu ada tiga kan. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar di dalam menghadapi bala dan musibah. Kalau taat maksiat kita bisa pilih. Saya ketika hidup susah nih mau istiqomah, kan ibadah itu apa mau berhenti kan? Ada orang ketika dia hidupnya senang dia ibadah, ketika susah dia kemudian dia ibadah. Ada orang yang ketika dia susah malah tambah rajin ibadah, begitu diberi senang lagi oleh Allah lupa lagi. Ada juga yang orang mau susah mau senang tetap nggak ibadah. Ada juga orang yang susah senang tetap istiqomah. Nah yang kita minta mau susah mau senang kita kemudian tetap istiqomah. Karena ini kita bisa pilih mau istiqomah mau enggak. Nah tapi kalau urusan Ibnu Qudamah mengatakan urusan bala dan urusan musibah kita nggak bisa pilih. Kalau kita boleh pilih sehat dan sakit kita pilih apa? Nggak ada orang yang mau sakit. Kalau kira-kira banyak duit dan nggak punya duit, pilih mana? Ya banyak duit. Semua cuman kemudian masalah bala dan musibah dan ujian kita nggak bisa pilih. Didatangkan Allah penyakit, didatangkan Allah minta maaf di PHK pekerjaan dan lain sebagainya. Nggak bisa kita pilih. Karena kita sudah nggak bisa pilih, satu-satunya cara yaitu kita harus memasak di dalam hati sifat sholat. Ada nasihat bagus dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Simak ini, perhatikan baik-baik. Ini nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau. Maka kunta idza utita basataka al-ata'u wa idza munita qabadaka al-madlub fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyatika wa adam sidqika fi ubudiyatika. Dalam kitab Hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Ini kata Ibnu Athaillah, bagi kita yang suka mengeluh bila dapat musibah, dapat ujian, perhatikan ini. Mata kunta, jika telah jadi diri engkau, artinya siapapun kita semuanya, mata kunta idza u'tita, jika diberi oleh Allah sesuatu yang sesuatu itu sesuai harapan dan keinginan kita tadi. Ingin sehat, Allah beri sehat. Ingin punya duit, Allah jadikan orang kaya. Ingin jadi pejabat, Allah berikan jabatan tinggi. Ingin jadi orang alim, Allah berikan ilmu. Kemudian idza u'tita, diberi oleh Allah sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita. Lalu yang terjadi apa hati kita? Basatakan maqamu, gembira hati kita dengan pemberian itu tadi. Tapi wa idza munita, jika yang terjadi sebaliknya tidak sesuai dengan kenyataan, khabadatan liman, hati sakit, tidak terima. Ya, paham maksudnya? Bila sesuatu terjadi sesuai keinginan, dia senangnya bukan main. Tapi bila sesuatu terjadi tidak sesuai keinginannya, dia gak terima. Ingin sehat, Allah takdirkan sakit, dia gak mau menerima sakit itu hatinya. Pengen berhasil, Allah takdirkan gagal, hatinya gak terima dengan kegagalan itu. Ya, pengen jadi orang alim, ternyata Allah beri ilmu, dia gak terima dengan kejahilan itu. Dan semua kemudian bila sesuatu terjadi bertolak belakang dengan keinginan yang gak dia terima. Tapi bila terjadi sesuai keinginannya, gembira dia dengan pemberian itu. Apa itu? Fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyatika. Yang pertama itu nyata, kata Ibnu Athaillah, pasti menunjukkan akan yang demikian itu. Artinya perbedaan hati tadi. Ketika sesuatu terjadi sesuai kenyataan dan tidak sesuai kenyataan, beda hatinya menyikapinya. Itu kata Ibnu Athaillah nyata menunjukkan ala thubuti tufuliyatika,
akan tetapnya masih di dalam diri engkau sifat kekanak-kanakan. Ya, kalau nggak percaya lihat dalam kitab Hikam bin Athaillah, lihat bin Athaillah sekali tufuliyah tidak. Jadi bila kita tuh masih diberi Allah musibah gak terima, pengennya diberi Allah nikmat tadi, pengen sehat ya terus diberi Allah sakit gak terima, pengen berhasil terus usaha Allah kasih gagal gak mau terima. Itu apa? Bukti apa? Fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyah. Tufuliyah itu dari asal katanya tiflan itu anak-anak. Makanya taman anak-anak itu bahasa Arabnya raudhatul atfal, tempat main anak-anak. Tufuliyah itu. Jadi bila kita hati itu dikasih Allah bala gak terima, maunya dikasih Allah sesuai dengan harapan kita terus, itu menunjukkan masih sifat kekanak-kanakan kita. Kata Abdullah Asy-Syarqawi di dalam syarah Hikam yang menyebutkan maksudnya sifat kekanak-kanakan ini bukan kita kayak kanak-kanak, bukan, maksudnya gini. Orang yang mendekat kepada Allah, yang bisa dekat dengan Allah hanyalah orang-orang yang berakal. Artinya orang yang akalnya sempurna. Dan ini bahasanya orang-orang dewasa. Lalu ada anak-anaknya tadi. Artinya namanya anak-anak akalnya belum sempurna. Nah, maksudnya kemudian kekanak-kanakan tadi jangan berpikir kayak anak-anak, bukan. Maksudnya akal kita belum sempurna, lalu kita berpikir mau mendekatkan diri kepada Allah. Paham gak maksudnya? Bisa dimengerti kan? Ya, kita ini kan semua pengen dekat kepada Allah, atau setidak-tidaknya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah itu harus dengan akal yang sempurna. Nah, ini bahasanya dibahasakan orang-orang dewasa. Nah, ada orang kemudian dia sholat, dia kemudian zikir, dia kemudian apalagi zahirnya ibadah, kemudian dia baca Quran dan lain sebagainya. Tapi bila diberi oleh Allah banyak musibah, hatinya nggak mau menerima. Pengennya Allah tuh memberi apa yang dia ingin, itu yang terjadi. Apa yang dia cita-citakan, itu yang kenyataannya. Pengennya itu nggak mau terima kalau Allah mentakdirkan sesuatu nggak sesuai kenyataan. Nah, itu berarti walaupun kemudian secara zahir ibadah, tapi akalnya belum artinya nggak bisa dia gabung kepada orang-orang dewasa untuk mendekat kepada. Sampai kata Abdullah Asy-Syarqawi dikatakan seperti anak kecil yang begitu ada tamu bapak-bapak orang dewasa, anak kecilnya dia nggak malu-malu gabung dengan bapak-bapak orang-orang dewasa. Coba lihat kalau anak kita punya anak kecil, datang tamu teman kita bapak-bapak, ibu-ibu datang, anak kita yang kecil ini kemudian dia punya rasa malu nggak kalau dia kemudian datang ketemu bapak-bapak, datang ketemu ibu-ibu, dia mendekat, dia kemudian bahkan bercanda dan lain sebagainya. Dia nggak ada rasa, karena nggak sadar dirinya. Iya, dia belum paham bahwa dia ini anak kecil yang dia ikut gabung ini orang. Kayak itu orang mau mendekat kepada Allah, cuma nggak mau diberi bala. Paham nggak maksudnya? Ya? Saya pengen dekat dengan Allah, saya pengen hijrah, tapi kemudian pengennya Allah tuh mentakdirkan sesuatu itu sesuai keinginan dia aja. Kalau nggak, dia nggak mau terima. Nah, itu kayak anak kecil nggak punya malu bergabung dengan orang dewasa. Artinya kemudian bahasa Ibn Athaillah tadi menunjukkan sifat kekanak-kanak. Maka bila kita ditimpa banyak musibah, di situ kelihatan siapa sebenarnya kita. Sudah sempurnakah akal kita atau masih kemudian kekanak-kanakankah lagi? Pengen lancar usaha, ternyata sekarang banyak kendala. Terimalah kita hati. Nah, di situ menunjuk bila Allah kata Ibnu Athaillah, fastadalla bidzalika ala
syuruti ubudiyatika. Satu, itu menunjukkan masih tetapnya lagi, masih sabitnya lagi sifat kekanak-kanak. Yang kedua kata Ibn Athaillah, wa adami sidqika fi ubudiyatika, belum benar lagi penghambaan engkau kepada Allah. Bila kita masih suka mengeluh dengan bala dan ujian, dua yang menunjukkan itu semua di diri kita. Satu, masih nampak sifat kekanak-kanakan. Yang kedua, belum benar lagi kita menghambakan diri kepada Allah. Belum benar-benar jadi hamba Allah lagi kita. Kenapa? Karena kita beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Kita sholat supaya usaha kita lancar. Kita rajin baca sholawat supaya kemudian usaha kita sukses. Kita rajin ke masjid supaya pekerjaan cepat dapat. Berarti kita tuh menghamba kepada Allah kan dengan ibadah itu, apa kemudian supaya keinginan kita terpenuhi ke ibadah itu? Jelas tujuannya supaya keinginan kita terpenuhi. Berarti menunjukkan belum benarnya penghambaan kepada Allah. Kalau orang menghamba kepada Allah, dia sholat, Allah kasih musibah, dia kecewa. Karena dia sholat memang tujuannya beribadah kepada Allah. Masalah Allah kasih bala, dia kemudian berpikir bahwa ini terjadi tidak sesuai dengan keinginanku, maka aku harus memiliki atau menghadapinya dengan menyiapkan sifat sabar tadi. Enggak begini ngomongnya. Oh, saya sudah rajin ibadah masih di depan musibah lagi ya. Saya udah rajin ke masjid, istiqomah ke masjidku sampai sekarang belum juga lagi dapat kerjaan. Saya sudah istiqomah salat tahajud dan beberapa bulan ini berdoa supaya kemudian dapat pekerjaan, belum dapat. Oh, berarti selama ini berdoa beribadah datang ke masjid itu supaya mau dikabulkan hajat. Kalau supaya dikabulkan hajat, berarti beribadahnya agar keinginannya, agar cita-citanya kemudian terpenuhi. Bukan karena dia menunjukkan hambanya Allah. Buktinya begitu kemudian ibadah rajin, ternyata Allah belum angkat bala yang ada di dirinya, dia kecewa. Maka itu kata Ibn Athaillah, belum benar lagi ada sidqika fi ubudiyatika, akan penghambaanmu kepada Allah. Kesimpulannya malam hari ini, bila terjadi sesuai harapan kita harus sabar. Dari dua, satu, jangan sampai jadi orang sombong. Yang kedua, jangan sampai jadi orang melampaui Yang kedua, bila terjadi tidak sesuai keinginan kita, kemudian juga harus jangan sampai jadi sifat kekanak-kanakan, dan jangan sampai penghambaan diri kita kepada Allah tidak dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulannya. Walaupun hati kita menjalaninya masih sakit. Kenapa seperti itu? Karena kita termasuk sabarnya orang awam. Ini yang pertama, tingkatan orang sabar, tingkatan orang awam. Dia masih sakit ketika ditimpa musibah. Siapa yang gak sakit hati kemudian kalau usahanya diambil oleh Allah, kalau kesehatannya diangkat oleh Allah, kalau cita-citanya tidak sesuai terjadi kenyataannya. Cuma karena ingat, kalau gak sabar maka di dunia tidak akan berubah, di akhirat dapat siksa. Kalau sabar boleh jadi di dunia tetap gak berubah, tapi di akhirat setidak-tidaknya ada harapan dapat pahala apa? Pahala sabar. Maka walaupun sakit tetap bersifat sabar, sekalipun tergolonglah kepada sabarnya orang awam, seawam-awamnya tetap namanya sifat sabar. Ini minimal.
Minimal di dalam hati kita memiliki sifat sabar, sabarnya orang awam ini tadi. Jadi jangan dikira orang sabar itu hatinya nggak sakit. Ada saja orang yang hatinya sakit tapi dia berusaha untuk sabar. Mudah-mudahan itu kemudian yang setidak-tidaknya Allah berikan kepada kita, yang Allah hujamkan ke hati kita sekurang-kurangnya kita memiliki tingkatan sabar yang pertama ini, yaitu sabarnya orang awam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk minas sabirin, daripada golongan orang-orang yang sabar. Karena kejadian dalam hidup ini tidak akan keluar dari dua hal. Pasti segala apapun yang terjadi di dalam hidup kita cuma dua. Bila tidak sesuai keinginan kita, maka berarti kemudian yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu aja yang terjadi itu. Bila sesuatu itu terjadi sesuai keinginan, atau yang kedua sesuatu itu terjadi tidak sesuai keinginan. Dua-duanya menghadapinya, siapkan di dalam hati sifat sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah di segala waktu, segala keadaan apapun keadaannya, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Bijadikan niat kulli niatan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ba'da wa la minna shaqiyya wa la mahmuma wa la majhula. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya